Allah. Ada orang saat minum, sederhana kelihatannya minuman, tapi saat diminum bukan airnya yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan ketika diminum bismillah, kalimat itulah yang mengantarkan setiap hirupannya menjadi ibadah, dicatat menjadi pahala. Pahala itulah yang akan diberikan pada orang ini saat dia kembali kepada Allah. Sifat Allah yang memberikan pahala tanpa batas kepada orang ini disebut dengan Rahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Anda merasa diawasi oleh yang paling tinggi walaupun tak mampu menatapnya, maka Allah akan turunkan karunia yang tidak pernah diberikan pada orang yang tidak menghadirkannya. Apa itu? Ar-Rahman plus Rahim. Jika Anda beraktivitas, mengerjakan kegiatan sambil menjadikannya ibadah, merasa diawasi oleh Allah yang maha tinggi, yang tidak kita bisa nampak, tidak bisa kita lihat, tapi kita rasakan, Masya Allah. Perhatikan, seketika Allah sudah akan bukakan pada kita dua nikmat yang sangat luar biasa. Satu disebut dengan Rahman. Rahman itu adalah pemberian dunia yang tanpa batas. Pemberian dunia yang tanpa batas. Rahmat Allah berupa kebutuhan dunia tanpa batas disebut dengan Rahman sifatnya. Pelan-pelan. Rahim, pemberian akhirat tanpa batas yang dikhususkan pada orang Islam saja. Pemberian akhiratnya disebut dengan Rahim, ya. Pemberian dunia yang disebut dengan Rahman. Rahman. Pelan-pelan. Contoh, kita bedakan ya, mana yang pakai bismillah, mana yang tidak. Ya, lihat. Seorang mau minum, dia bacakan bismillah, dia rasakan Allah sedang mengawasinya, dia rasakan Allah ridha dengan apa yang dia minumnya. Maka ketika dia mengucapkan bismillah, Allah turunkan sifat rahmannya, turunkan sifat rahmannya. Maka minuman ini dari sisi dunia tidak sekedar membuat dia, menghilangkan rasa hausnya, tapi diturunkan keberkahan dari minuman yang telah dia gunakan itu, telah dia minum itu, ya. Apa bentuk keberkahannya? Jadi Allah itu kalau sudah suka dengan seorang hamba, yang diberikan bukan banyaknya, tapi berkahnya. Ingat ya, kalau Allah sudah senang dengan seorang hamba, yang diberikan bukan banyaknya, tapi berkahnya. Contoh, ada orang meningkatkan takwa misalnya, ya, takwa itu jenisnya bisa sholat, ya, bisa infak, bisa baca Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak, ya. Ya. Misal ada orang rajin salatnya, orang cuma salat fardu saja, ini tambah salat sunnah. Orang terlambat salat fardu perasaan biasa-biasa, yang ini terlambat salat sunnah kok rasanya ada yang ketinggalan, ya Allah. Maka Masya Allah, pada orang seperti ini Allah bukakan pintu keberkahan di langit dan di bumi. Quran surah 7 ayat 96 itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Dibuka. Kalau sudah dibukakan pintu rahmat, pintu keberkahan, maka perhatikan, takwa di Quran lawannya dilawankan dengan apa? Masih ingat di Nurul Bahri itu saya isi kajian tazkiyatun nafs. Lawan dari takwa apa? Fujur, nafsu, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nama lain dari fujur itu nafsu, ya. Takwa terulang 115 kali dalam Al-Quran, nafsu terulang 115 kali dalam Al-Quran. Perhatikan, sifat minum yang melekat keberkahan di dalamnya karena takwa, merasa diawasi Allah, dengan karena nafsu. Kalau orang cuma minum saja, tidak merasakan disertai oleh Allah, maka faidah minum ini cuma menghilangkan haus, tapi tidak menutup nafsu. Selesai minum, keluar dari sini, lihat jus alpukat, pengen. Habis minum jus alpukat, baru geser sedikit, lihat jus naga, pengen, ya. Masya Allah. Begitu gerak sedikit lagi, lihat es buah, pengen. Uangnya nggak cukup, balik lagi mau minta pinjam teman. Begitu sudah pinjam uangnya, datang ke sana, Allah, es buahnya sudah nggak ada. Kepikiran sampai malam, ya. Mau tidur masih dibahas juga. Pak, tahu nggak tadi mama mau beli es buah? Nggak ada sih. Sampai tidur kan keinget juga misalnya, itu nafsu itu. Karena nafsu beda dengan setan, ya. Kalau setan yang penting maksiat, itu sifat setan. Kalau nafsu tidak, yang penting harus didapatkan.
Ada orang misalnya mau mencuri, nggak jadi karena dengar azan. Kata setan, nggak usah mencuri, lempari saja rumahnya. Nggak jadi melempar, jangan lempar, coret-coret saja. Yang penting maksiat, tapi nafsu tidak. Kalau sudah menginginkan sesuatu, itu harus dapat tuh nafsu. Makanya ibu kalau belanja ke mall, lihat baju, pengen yang itu aja, itu nafsu sedang berkembang gitu. Bapak juga sama, pengen misalnya satu makanan macam-macam, pengen yang itu aja, itu nafsu berkembang. Yang berbahaya, setan menunggangi nafsu, itu bahaya. Itu paling berbahaya. Hati-hati. Nah, orang yang tidak menyertakan Allah, itu keberkahan nggak ada, segala pengen, padahal minum sudah. Tapi kalau Anda sertakan nama Allah di situ, Bismillah, sifat Rahman diturunkan, maka diberikan keberkahan di situ. Cukup. Nafsu nggak berkembang, jadi kalau takwanya naik, nafsu ditekan. Sifat orang-orang yang dalam makannya, minumnya, bekerjanya menyertakan Allah, maka akan dijaga oleh Allah seluruh kebutuhannya. Keinginan tidak banyak, sehingga beban hidupnya itu tidak bertambah. Orang itu kan punya banyak beban karena banyak keinginan. Coba yang bikin pusing itu, demi Allah saya katakan, yang bikin pusing itu dunia. Ibadah itu nggak ada yang bikin pusing. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini saya belum pernah dengar ada orang pusing mengeluh karena ibadah. Pusing saya, Ustaz. Kenapa? Kenapa ya sholat subuh cuma 2 rakaat sampai hari ini? Pusing saya. Nggak ada. Nggak ada orang pusing karena sholat, nggak ada. Aduh, pusing saya. Kenapa? Saya bingung kenapa sih harus Al-Fatihah terus yang dibaca dalam sholat? Nggak ada yang begitu tuh. Tidak pernah terjadi dalam sejarah orang pusing karena ibadah, itu nggak ada. Pusing itu pasti dunia itu. Pasti dunia. Pusing saya, kenapa? Nggak keluar-keluar sampai hari ini gaji. Pusing saya, kenapa saldonya kok berkurang terus? Selalu dunia. Coba deh cek ya, makanan sudah ada, sudah komplit, tinggal dimakan, masih pusing juga karena ada yang diinginkan. Bosan makan ini terus, yuk kita makan nasi goreng di Tanah Abang. Padahal makanan sudah ada, saking sayangnya sudah dikirimkan menunya ada, cuma pengen yang lain gitu. Dalam hal yang tidak wajar, bayangkan jam 10 pengen nasi goreng ke Tanah Abang lagi. Berangkat ke sana, kena macet, nyampe sana tutup, balik lagi kan, itu nafsu itu. Tapi ketika Anda sertakan Allah, Bismillah, pekerjaan jadi berkah, makanan jadi berkah, pakaian jadi berkah. Fungsi pakaian menutupi aurat, tampil dengan kebaikan, nggak perlu mewah-mewah, yang penting bisa digunakan dengan baik, cukup. Lebihnya hak orang lain, karena Allah titipkan harta pada pemiliknya untuk menjadi ibadah. Masya Allah. Kalau Anda sudah bisa lakukan ini, maka Allah tidak menyia-nyiakan amal itu mengendap di dunia. Karena ada orang minum hanya sekedar menghilangkan haus, hilang, tidak dibawa pulang sampai ke akhirat. Allah, ada orang saat minum sederhana kelihatannya minuman, tapi saat diminum bukan airnya yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan ketika diminum Bismillah, kalimat itulah yang mengantarkan setiap hirupannya menjadi ibadah, dicatat menjadi pahala. Pahala itulah yang akan diberikan pada orang ini saat dia kembali kepada Allah. Sifat Allah yang memberikan pahala tanpa batas kepada orang ini disebut dengan Rahim. Jadi kalau Anda misalnya cuma minum saja, itu yang didapatkan cuma kebaikan dunia, selesai. Tapi kalau sertakan karena Allah, minum Bismillah, pegang handphone Bismillah, mau telepon Bismillah, kalimat itu yang menjadikan aktivitas kita menjadi ibadah, ada pahalanya. Nanti kita akan lihat tuh siapa yang gembira, siapa yang cemberut, tidak mendapatkan bagian dari amal soleh. Jelas ke sini?